Pancasila, the five guiding principles of our national life. Panca means five, Sila means principle. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang, termasuk tokoh penting seperti Dr. Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketua, serta Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin yang berperan besar dalam merumuskan dasar negara. Dalam sidangnya yang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, mereka membahas dasar negara yang kemudian melahirkan gagasan Pancasila oleh Soekarno. BPUPKI menjadi wadah awal yang sangat penting dalam merancang fondasi negara Indonesia sebelum akhirnya tergantikan oleh PBB. Awal tahun 1945, dunia sedang kasar karena Perang Dunia II. Jepang yang saat itu menjajah Indonesia mulai terdesak oleh sekutu untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar tetap mendukung Jepang. Mereka pun membuat janji manis, yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk sebuah badan bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi meski dibentuk oleh Jepang, para tokoh bangsa melihat ini sebagai peluang emas untuk mulai menyusun kemerdekaan yang sebenarnya. Ternyata Jepang kala itu di berbagai front Perang Dunia II dan mulai kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, Jepang ingin menjaga dukungan rakyat Indonesia, maka mereka menjanjikan kemerdekaan. Dibentuklah BPUPKI yang menunjukkan keseriusan Jepang dalam memberikan kemerdekaan, meskipun sebenarnya punya tujuan politik tersendiri. Pada tanggal 1 Maret 1945, itu Jepang mengumumkan akan terbentuknya BPUPKI, atau yang disebut dengan Dokuretsu Junbi Kosakai. Lalu kemudian di tanggal 29 April 1945, BPUPKI ini resmi dibentuk dan dilantik, terdiri dari 63 anggota yang berasal dari berbagai kalangan tokoh bangsa Indonesia. 29 Mei sampai dengan 1 Juni, sidang pertama BPUPKI digelar. Fokus pembahasan yaitu ada dasar negara, dan pada 1 Juni inilah Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila. Kemudian pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan. Topiknya yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Bentuk Negara, dan Wilayah Indonesia. Dari sinilah muncul Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Terus kemudian dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, diganti oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 bertempat di Gedung Chua Sang In yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang merupakan Ketua BPUPKI pada saat itu. Pada keberlangsungannya, terdapat 12 anggota yang menyampaikan uraiannya, salah satunya Muhammad Yamin. Beliau memaparkan tentang kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nantinya. Salah satunya mengenai 5 asas dasar negara. Pada hari ketiga, Mr. Supomo memaparkan rumusan serupa dengan nama Dasar Negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang beliau sebut sebagai Pancasila. 5 sila inilah yang nantinya dirumuskan sebagai Pancasila yang sekarang dan hingga saat ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada sidang 1 ini belum berhasil menetapkan dasar negara, maka dari itu dibentuk Panitia 9 untuk menampung serta melakukan identifikasi terkait rumusan dasar negara.
Setelah sebelumnya Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dan BPUPKI sudah kembali setelah masa reses, BPUPKI pun kembali melaksanakan sidang kedua dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di tempat yang sama dengan sidang BPUPKI pertama, yaitu di Gedung Chuo Sangiin, dipimpin langsung oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang dibuka dengan laporan dari Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil yang dibentuk pada sidang pertama. Soekarno membacakan dua laporan, yaitu hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota BPUPKI, serta usaha mencari jalan tengah antara pandangan golongan Islam dan nasionalis. Setidaknya ada 32 persoalan yang diajukan oleh teman-teman BPUPKI, dengan usulan utama yaitu meminta kemerdekaan secepatnya. Soekarno kemudian menyampaikan 3 usulan. Yang pertama yaitu menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar. Yang kedua meminta pemerintah agung di Tokyo untuk mengesahkan hukum dasar dan membentuk badan persiapan kemerdekaan. Serta yang ketiga membahas persoalan tentang tentara kebangsaan dan keuangan. Setelah menyampaikan usulannya, sidang dilanjutkan dengan membahas agenda sidang kedua BPUPKI, di antaranya rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Untuk membahas agenda sidang BPUPKI kedua, maka dibentuklah panitia kecil. Yang pertama ada panitia perencana undang-undang dasar yang dipimpin langsung oleh Soekarno, panitia pembela tanah air yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Selama sidang BPUPKI kedua, perdebatan terjadi mengenai rumusan Piagam Jakarta yang telah disepakati sebelumnya, termasuk salah satunya dari pihak Yohanes Latuhar Hari tentang kalimat yang berkaitan dengan syariat Islam. Namun akhirnya tercapai kesepakatan antara pihak Islam dan nasionalis mengenai masalah agama dan negara. Setelah pembahasan yang cukup panjang, akhirnya di tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara yang berisi rancangan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI sudah selesai. Sidang kedua BPUPKI berakhir pada tanggal 17 Juli 1945 yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPKI. Setelah hasil yang didapat, BPUPKI melaporkan kepada pemerintah Jepang, yang mana nantinya pemerintah Jepang ini akan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk melanjutkan kerja BPUPKI. Pada akhirnya BPUPKI akan dibubarkan. Namun apakah prosesnya ini akan menghentikan proses perumusan dasar negara atau justru ada jawaban baru lagi? Di sini kita akan coba look back lagi dalam proses perumusan di BPUPKI akan ada pembentukan Panitia 9. Panitia 9 ini sendiri beranggotakan yang pertama Insinyur Soekarno selaku ketua, kemudian ada juga perwakilan dari aspek nasionalis atau kebangsaan, ada pertama Dr. Muhammad Hatta, kemudian Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan juga ada perwakilan dari aspek keagamaan, yang pertama Kiai Haji Wahid Hashim, yang kedua Agus Salim, Khan Muzakir, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Namun pada prosesnya juga di BPUPKI terdapat jeda, di mana jeda ini dinamakan masa reses. Masa reses ini terjadi pada tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Setelah masa reses, proses dilanjutkan pada sidang kedua BPUPKI dan akhirnya memunculkan rekomendasi dari BPUPKI. Yang pertama, Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, harus ada dasar negara. Yang ketiga, bentuk negara juga harus segera disepakati. Yang keempat, daerah negara Indonesia. Kelima, badan perwakilan rakyat. Keenam, badan penasehat. Ketujuh, bentuk negara dan kepala negara. Kedelapan, soal pembelaan. Dan terakhir terkait keuangannya. Terkait hal ini, kemudian Panitia 9 melanjutkan proses perumusan dasar negara Indonesia, di mana di sini nanti terdapat masukan secara tulisan dan lisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam hal ini dibahas di sidang kedua BPUPKI, untuk menampung masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara, menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia, dan kemudian di akhir keputusan ini, Panitia 9 ini membuat perumusan Piagam Jakarta yang menjadi dasar terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di
Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah naskah kompromi politik yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah ini menjadi rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya tercantum 5 prinsip dasar yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila atau ideologi negara kita. Isi Piagam Jakarta tidak hanya merumuskan nilai-nilai dasar negara, tetapi juga menjadi simbol semangat persatuan. Salah satu kutipan penting dalam dokumen tersebut menyebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Piagam Jakarta telah dirumuskan dengan matang, dokumen ini belum langsung dijadikan dasar konstitusi. Namun, isinya menjadi bahan utama dalam proses penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya kelima prinsip dasar yang hampir seluruhnya diadopsi, meski mengalami perubahan penting pada sila pertama. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dalam menyusun konsep dasar negara dan rancangan undang-undang dasar, termasuk Piagam Jakarta, diperlukan badan baru yang lebih operasional untuk menindaklanjuti hasil-hasil tersebut dan mempersiapkan kemerdekaan secara konkret. Maka, pada awal Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya, Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiriningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat menjadi Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI terdiri dari 21 orang beserta ketua dan wakilnya. 21 orang tersebut berasal dari berbagai suku dari seluruh Indonesia, meliputi 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, dan 1 wakil etnis Tionghoa. Namun, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota bertambah 6 orang menjadi 27. Selanjutnya, berikut beberapa tanggal penting selama masa berdirinya PPKI. Pada tanggal 12 Agustus 1945, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ini menjadi momen krusial karena kekosongan kekuasaan di Indonesia membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya pada tanggal 16 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta diculik oleh kelompok pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah disusun oleh para pendiri negara. Ini merupakan hari bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia yang berdaulat. Selama masa berdirinya, PPKI telah menyelenggarakan 3 sidang pada tanggal-tanggal berikut. Yang pertama, pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI 1 digelar dengan agenda yang pertama, mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi RI. Yang kedua, mengangkat Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden RI. Yang ketiga, membentuk komite nasional. Sidang PPKI kedua digelar pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan agenda yang pertama membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Kedua, membentuk komite nasional daerah. 3. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Dan 4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang terakhir PPKI digelar pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia PNI, dan juga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pertamanya yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai fondasi awal negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Pengesahan ini mencakup 3 bagian utama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar-dasar filosofis negara, batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal yang mengatur sistem ketatanegaraan, serta penjelasan UUD yang memberikan rincian terhadap isi pasal-pasal tersebut. Selain itu, dalam sidang yang sama, PPKI menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden melalui proses aklamasi tanpa pemungutan suara karena dianggap sebagai tokoh paling tepat untuk memimpin bangsa pada masa awal kemerdekaan. Guna membantu kelancaran pemerintahan sebelum terbentuknya lembaga legislatif seperti DPR dan MPR, PPKI juga memutuskan untuk membentuk Komite Nasional yang akan menjalankan fungsi legislatif sementara. Keputusan-keputusan penting ini menjadi tonggak berdirinya pemerintahan Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara de jure, serta menjadi awal terbentuknya sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat sekitar terkait sejarah Pancasila, kelompok kami melakukan survei pada 12 hingga 13 April 2025 dengan 13 pertanyaan pilihan ganda, 5 pertanyaan dengan 5 skala Likert yang menyatakan pemahaman terkait Pancasila, mengurutkan timeline sejarah Pancasila, dan 3 pertanyaan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan terkait sejarah Pancasila. Pada bagian pertama, yaitu 13 pilihan ganda, rata-rata responden menjawab benar sebesar 72,78 dan sisanya menjawab salah. Dengan nilai tertinggi pada bagian ini adalah sebesar 100, yang artinya responden menjawab semua pertanyaan dengan benar, dan nilai terendah sebesar 38,5, yang artinya responden menjawab pertanyaan benar sebanyak 5. Pemahaman responden terkait materi menunjukkan kecenderungan yang baik, namun masih terdapat ketimpangan antar responden. Jika ditinjau dari setiap pertanyaan, maka pertanyaan yang terjawab benar terbanyak, yaitu sebesar 100% responden menjawab benar, atau di pertanyaan ini semua responden menjawab benar, ada pada pertanyaan Ketua BPUPKI, nama dokumen yang dirumuskan oleh Panitia 9, alasan perubahan sila pertama Pancasila, dan tokoh yang menyampaikan pidato lahirnya Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memahami tokoh utama dan momen penting dalam proses perumusan Pancasila, terutama yang sering dijelaskan dalam sejarah Pancasila pada proses pembelajaran. Sementara pertanyaan yang terjawab benar paling sedikit, yaitu sebanyak 15% responden menjawab benar, adalah pertanyaan mengenai tokoh yang mengusulkan asas negara dengan konsep negara integralistik. Ini menandakan bahwa aspek pemikiran filsafat dan peran Supomo sebagai pengusul konsep negara integralistik masih belum banyak dipahami. Padahal konsep ini merupakan bagian penting dalam memahami kerangka pemikiran awal negara Indonesia. Pada section 2, section yang berfokus pada membahas pemahaman dan apresiasi terhadap sejarah perumusan Pancasila dengan skala penilaian 1-5, di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 menunjukkan sangat setuju. Pertanyaan 1, saya memahami tokoh-tokoh penting dalam proses perumusan Pancasila. Dan pertanyaan 2, saya merasa sejarah perumusan Pancasila penting untuk diketahui oleh generasi muda. Pertanyaan ini mengukur sejauh mana responden mengetahui atau memahami tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila dan pentingnya sejarah perumusan Pancasila. Dengan hasil sebagai berikut, mayoritas responden berada pada tingkat setuju dan netral. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pemahaman dasar tentang tokoh-tokoh perumus Pancasila, dan hal ini linear dengan kesadaran akan pentingnya sejarah perumusan Pancasila yang sangat tinggi di kalangan responden. Lalu, pertanyaan 3, proses sidang BPUPKI dan PPKI memberikan gambaran nyata tentang semangat persatuan. Pertanyaan 4, saya dapat membedakan peran BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9 dalam perumusan Pancasila. Dengan hasil sebagai berikut, mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju.
yang dimana ini menunjukkan bahwa mereka menganggap mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa mereka menangkap pesan persatuan dari sidang BPUPKI dan PPKI. Namun, perbedaan peran antara BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9 pada responden belum sepenuhnya dapat dipahami. Lalu, pertanyaan 5, nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan tetap relevan hingga saat ini. Dengan hasil sebagai berikut, mayoritas responden menjawab setuju atau sangat setuju, yang menunjukkan pengakuan kuat terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila di masa kini. Secara keseluruhan, pada section 2 ini, hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik, serta sikap positif terhadap sejarah dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dari dominasi jawaban setuju dan sangat setuju pada hampir semua pertanyaan, khususnya dalam aspek pentingnya sejarah perumusan Pancasila yang diketahui oleh generasi muda, serta keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan tetap relevan hingga saat ini. Dari bagian 3, yaitu timeline sejarah Pancasila, hanya sebesar 53% dari keseluruhan responden yang mengurutkan benar, serta sisanya mengurutkan salah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman responden terkait kronologi sejarah Pancasila masih tergolong rendah. Meskipun mereka mungkin mengenal masing-masing peristiwa secara terpisah, kemampuan untuk menempatkannya secara urut dalam konteks waktu masih perlu ditingkatkan. Ini mengindikasikan perlunya penekanan lebih dalam pembelajaran sejarah pada aspek runtutan peristiwa, bukan hanya isi atau tokoh yang terlibat. Pada section 4 terdapat 3 pertanyaan yang menggali tentang pemahaman, sikap, dan pandangan historis ideologis responden terhadap proses perumusan Pancasila dan relevansinya dalam konteks kebangsaan. Terdapat 3 pertanyaan sebagai berikut. Dengan hasil, sebagian besar responden setuju bahwa pemahaman sejarah Pancasila harus menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan dukungan kuat terhadap penguatan pendidikan ideologi kebangsaan yang dianggap penting dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Di balik setiap kata dalam Pancasila, tersimpan harapan besar para pendiri bangsa. Mereka bermimpi tentang tanah air yang damai, di mana semua anak bangsa bisa hidup berdampingan tanpa takut akan perbedaan. Dari ruang sidang sederhana tahun 1945, lahir ide besar yang kelak menjadi nafas bangsa ini, Pancasila. Bukan sekadar 5 sila, tapi 5 cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Di tengah ujian zaman, kita diajak untuk kembali pada nilai-nilai itu, gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan. Bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga, dihayati, dan diamalkan setiap hari. Sebab Pancasila bukan hanya milik masa lalu, ia adalah janji untuk masa depan. Sebab Pancasila bukan hanya milik masa lalu, ia adalah janji untuk masa depan yang lebih baik. Mari terus jaga warisan ini, karena bangsa besar adalah bangsa yang tak pernah lupa akan akar sejarahnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga semangat Pancasila terus hidup dalam hati kita dan mewujud dalam setiap langkah kita. Untuk Indonesia yang kita cintai bersama.